Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardado Bagaskara dengan nomor NPM terakhir 0002. Saya dari kelas 3B akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis yang berjudul Analisis EVAS dan SWOT dalam digitalisasi apotek, meningkatkan efisiensi dan layanan di era Farma 4.0. Yang dimana penelitian ini tuh berfokus pada bagaimana apotek Irfai Farma ini sebagai salah satu unit kesehatan tingkat pertama di Kota Kediri dapat mengoptimalkan digitalisasi sebagai strategi pengembangan usaha dan peningkatan layanan. Penelitian ini saya susun sebagai bentuk tugas analisis strategis yang memperhatikan faktor internal dan eksternal, serta diarahkan pada implementasi teknologi digital yang tepat guna. Nah, permasalahan ini permasalahan utama yang menjadi latar belakang dari penelitian ini itu adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital oleh apotek Irfai Farma dalam pelayanannya. Meski telah memiliki sistem komputerisasi dasar, implementasi layanan digital seperti pemesanan obat secara online, konsultasi farmasi digital, dan aplikasi pelanggan ini masih sangat terbatas. Akibatnya, terjadi hambatan dalam distribusi pengolahan obat hingga keterbatasan interaksi aktif dengan pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah saya sebar, itu terdapat 10 responden yang dimana sebanyak 27% itu menyatakan pelatihan sistem ini masih kurang, dan 20% menyatakan layanan digital ini belum maksimal. Dan 30% itu mengaku sudah pernah mengalami keterlambatan layanan karena gangguan sistem. Padahal hasil lain itu menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden itu sangat mendukung implementasi layanan digital, khususnya dalam bentuk pemesanan online dan telefarmasi. Fenomena ini pun menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi teknologi yang tersedia di tingkat pemanfaatan di lapangan. Nah, riset sebelumnya yang dilakukan oleh Aditama di XYZ Farmasi ini menunjukkan bahwa tantangan pada infrastruktur SDM digital, yang dimana ini pun juga memperkuat urgensi permasalahan yang serupa di apotek Irfai Farma. Nah, solusi yang dapat saya tawarkan dalam penelitian ini adalah penerapan digitalisasi secara menyeluruh dalam operasional apotek. Langkah pertama, mengembangkan aplikasi pemesanan obat online yang terintegrasi dengan data stok dan transaksi pelanggan. Yang kedua, menerapkan layanan konsultasi farmasi berbasis digital atau telefarmasi untuk memudahkan pasien berkonsultasi tanpa harus datang langsung. Yang ketiga itu memperkuat sistem manajemen stok berbasis cloud untuk mencegah keterlambatan atau kesalahan distribusi. Keempat, ini memberikan pelatihan intensif kepada SDM apotek dalam penggunaan teknologi farmasi digital. Solusi ini pun berdasarkan analisis EVAS yang menunjukkan bahwa apotek Irfai Farma ini memiliki kekuatan internal infrastruktur TI yang memadai dan staf yang ramah, serta didukung oleh peluang eksternal berupa meningkatnya kesadaran digital masyarakat dan tren digital pada digitalisasi layanan kesehatan. Nah, dukungan ini tuh juga terdapat riset sebelumnya seperti Apotek Dilema dan XYZ Farmasi itu mendukung solusi ini, yang dimana implementasi layanan digital itu terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan layanan loyalitas pelanggan. Nah, dengan strategi SEO dan WO, solusi ini pun diyakini dapat efektif untuk mengatasi masalah sekaligus mengoptimalkan peluang pada pertumbuhan usaha. Nah, dalam melakukan studi ini, saya menemukan celah atau gap penelitian ini, yang ada 6 studi terdahulu yang relevan. Yang pertama itu ada Apotek Delima dan XYZ Farmasi itu berfokus pada digitalisasi permasalahan dan infrastruktur, namun belum mengkombinasikan pendekatan SWOT dan IFAS secara menyeluruh. Nah, riset Apotek YK dan RS di Kalimantan pun juga menyoroti layanan pengantaran obat dan konsultasi farmasi digital, tetapi tidak mengukur bobot faktor internal dan eksternal secara kuantitatif. Penelitian di Apotek Sawah Jajar Mas yang hanya menggunakan mode kualitatif ini, sedangkan studi tentang farmasi nasional ini lebih banyak berbasis skala industri. Nah, dari sinilah kembali penelitian ini muncul, yaitu mengkombinasikan analisis SWOT, IFAS, dan EVAS secara integrasi pada unit apotek menengah di Kediri ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah menyusun strategi digitalisasi yang tidak hanya berbasis asumsi, tetapi berdasarkan data yang aktual yang terukur dari faktor-faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Nah, di sini metode lokasinya itu penelitian yang ini itu dilaksanakan di Apotek Irfai Farma yang berlokasi di Mojoroto, Kota Kediri. Lokasi ini tuh dipilih karena representasi terhadap apotek skala menengah yang sedang berkembang dan memiliki potensi adopsi digital yang tinggi. Objek penelitian ini adalah seluruh aktivitas pelayanan dan operasional apotek yang berkaitan dengan digitalisasi. Nah, adapun subjek penelitian sendiri terdiri dari karyawan apotek dan juga pelanggan yang aktif dilibatkan sebagai responden melalui kuesioner dan observasi layanan. Nah,
Responden dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan interaksi mereka dengan layanan digital apotek. Nah, variabel penelitian ini itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini menyeliputi infrastruktur digital, kualitas SDM, dan modal. Nah, faktor eksternal ini mencakup dari tingkat kesadaran masyarakat, kompetitor, dan kepuasan dari pelanggan. Indikator untuk masing-masing variabel ini dikembangkan dalam bentuk kuesioner berbasis skala Likert. Teknik analisis yang digunakan itu analisis EVAS untuk mengetahui bobot dan kekuatan faktor-faktor tersebut. Lalu dikombinasikan dengan analisis SWOT sebagai merumuskan strategi. Metode ini dipilih karena mampu mengembangkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam terkait posisi strategis apotek dan konten digitalisasi apotek. Adalah analisis EVAS, yang dimana di sini saya sudah membuat pertanyaan SWOT itu terbanyak 24 pertanyaan, yang dimana strength-nya ada 6, weakness-nya ada 6, opportunity-nya juga 6, lalu trust-nya juga ada 6. Nah, ini diisi oleh kuesionernya diisi oleh 10 orang, yang dimana itu 5 karyawan dan 5 konsumen. Nah, di sini jumlah di sini itu adalah jumlah pada satu pertanyaan ini. Jadi 10 orang tadi dijawab, tadi kan ada 5, ada sangat setuju itu yang tidak setuju 1, setuju itu 2, lalu yang netral itu 0. Nah, itu totalnya itu 40, ini 10 orang yang menjawab. Nah, lalu di sini jumlah strength-nya itu terdapat 239 dan weakness-nya itu 163. Lalu total EVAS-nya itu ada 402. Nah, lalu di sini ada rating ini tinggal dibagi aja. Jadi jumlah ini dibagi jumlah orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Dikarenakan yang mesti kuesioner 10, jadi tinggal dibagi 10 aja. Di sini untuk subtannya ada 4,0, 4,4, 3,8. Jadi dibagi 10 semua yang jumlah ini. Lalu selanjutnya itu ada bobot. Bobot ini jumlah persoal ini dibagi sama total EVAS ini. Jadi 40 ini dibagi sama 402, yang dimana menghasilkan 0,10, 0,11, 0,9, dan juga di sini di weakness juga 0,07, 0,07, 0,06. Yang dimana total strength-nya ini 0,60 dan total weakness ini 0,40. Lalu hasil total EVAS-nya itu 1. Lalu bobot kali rating ini tinggal dikali aja, rating ini dikali bobot menghasilkan 0,30, 4,4 dikali 0,11 hasilnya 0,48. Di sini hasil strength-nya itu adalah 2,40, lalu di sini hasilnya 1,09. Lalu total EVAS-nya ini tinggal ditambah aja, 2,40 sama 1,09 itu hasilnya 3,49. Lalu selisih EVAS baku sumbu E ini 2,40 dibagi 1,09 itu hasilnya 0,31. Begitu juga dengan EVAS itu sama. EVAS ini eksternal ya. Jadi pertanyaan ini lebih ke eksternalnya. Ini ada opportunities, ini juga sama seperti tadi. Ini jumlah per soal ini dijawab oleh kuesioner tadi. Jumlahnya di sini ada 43, 41, total opportunity-nya 243, di sini total trade-nya 201, total EVAS-nya ini 449. Nah, untuk rating itu juga sama. 43 ini dibagi sama total EVAS-nya ini. Hasilnya untuk rating ini itu jumlah ini dibagi sama 10, karena kan yang menjawab kuesioner kan hanya 10 orang, jadi tinggal dibagi 10 aja. Lalu bobot ini itu dapatnya dari jumlah ini dibagi sama total EVAS ini, hasilnya itu 0,10, 0,09, 0,10, hasilnya di opportunities hasilnya 0,55, di trade ini hasilnya 0,45, hasilnya 1, total EVAS-nya itu 1. Lalu bobot kali rating ini tinggal rating kali bobot, hasilnya 0,43, 0,36. Ini untuk opportunities totalnya itu 2,28. Lalu untuk di sini saya majukan 3,5 dikali 0,8 hasilnya 0,28, 0,23, ini hasilnya itu 1,51. Jadi total EVAS-nya itu opportunities ditambah sama total trade-nya itu 1,51, hasilnya itu 3,79. Lalu untuk selisih sumbu Y sebagai selisih EVAS ini 2,28 ini dikurangi sama 1,51, hasilnya itu 0,76. Nah, selanjutnya rencana solusi berdasarkan analisis SWOT. Di sini ada 4 kuadran. Yang pertama itu strategi WO ya. Ini buku strategi penurunan, di mana strategi ini diambil ketika organisasi mengalami penurunan kinerja belum melakukan perubahan signifikan untuk memperbaiki situasi. Misal ini mengoptimalisasi promosi. Lalu strategi SO ini mendukung strategi agresif
Strategi agresif ini diambil ketika organisasi memiliki kekuatan yang signifikan, ada peluang besar di pasar. Itu contohnya itu mengembangkan layanan digital berbasis aplikasi seperti permasalahan tadi di awal ya. Lalu menuju kuadran 3 ini, strategi WT ini mendukung strategi defensif, yang dimana strategi ini diambil ketika organisasi menghadapi ancaman yang signifikan dan memiliki kelemahan yang harus diatasi, misal sistem komputerisasi dan backup data untuk mencegah layanan gangguan. Lalu di kuadran ini ada strategi ST, ini mendukung strategi diversifikasi ya. Strategi ini diambil ketika organisasi ingin mengurangi resiko dengan memasuki pasar industri baru, misal menjaga basis pelanggan lokal agar tidak berpindah ke kompetitor dengan harga atau teknologi yang lebih tinggi. Dikarenakan tadi IFAS-nya itu hasilnya 1,31 dan EVAS-nya itu 0,76, jadi IFAS-nya ini di sumbu X, lalu EVAS-nya itu di sumbu Y. Jadi ini cenderung ke SO. Jadi itu mendukung strategi agresif. Jadi mereka itu harus mengambil keputusan ini dikarenakan kenapa? Karena hasil tadi itu contohnya ke kuadran ini. Jadi strategi ini diambil ketika organisasi memiliki kekuatan yang diberikan dan ada peluang besar di pasar, yaitu mereka itu harus mengembangkan aplikasi berbasis digital tadi. Nah, selanjutnya strategi yang akan dilakukan. Di sini ada tabel strategi ya, ada opportunity, strength, weakness. Ini tadi SO tadi ya. Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang secara praktis, contoh mengembangkan layanan digital berbasis aplikasi, memperoleh kemitraan dengan BPJS, platform kesehatan, dan komunitas lokal, meluncurkan pemesanan obat online. Untuk WO ini minimalkan kelemahan untuk dimanfaatkan peluang, contoh digitalisasi sistem manajemen dan pelatihan staf, optimalisasi promosi melalui media sosial dan kementerian komunitas, rekrutmen tenaga farmasi profesional melalui kerja sama institusi pendidikan. Untuk ST ini strength dan street ya, itu kembangkan layanan konsultasi farmasi online buat program layanan pelanggan seperti poin, diskon, edukasi, dan kesehatan. Lalu diversifikasi produk, mereka itu menjual vitamin, alat kesehatan, dan herbal. Lalu menentukan strategi ini ada karena tadi kan dapatnya kan SO strength opportunities. Jadi kuesioner tadi kita tarik di sini ada 12 ya. Nah, secara kesimpulan strategi SO yang kita ambil itu adalah komputerisasi dan infrastruktur TI, apotek mempercepat layanan serta mendukung operasional, sementara pemesanan obat online berpotensi meningkatkan pelayanan seperti yang kita alami tadi ya di permasalahan tadi, bahwa karena apotek IFAI Pharma ini masih menggunakan sistem manual ya, jadi mereka itu strategi yang untuk menyusun strategi yang baru, mereka itu harus mengembangkan infrastruktur TI, yaitu membuat aplikasi baru seperti apotek yang lainnya, seperti tadi Kimia Farma sudah menggunakan aplikasi dan juga K24 juga menggunakan aplikasi. Lalu strategi SO yang kedua itu pelayanan apotek cepat, ramah, dan stok obat lengkap dan kelola baik, didukung komputerasi serta pemeriksaan digital untuk memperluas jangkauan layanan. Nah, aplikasi tadi kan itu kan kita bisa mengecek loh stoknya itu ada atau tidak, obatnya itu lengkap atau tidak. Jadi itu juga bisa memperluas jangkauannya. Jadi pelanggan di sekitar itu bisa mendownload aplikasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil SWOT yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa strategi digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak dan sekaligus peluang besar bagi apotek IFAI Pharma. Strategi SO dan WO itu menjadi prioritas utama karena menunjukkan strategi sinergi antara kekuatan sudah ada dan dengan peluang eksternal yang sangat potensial. Strategi ST dan WT ini berfungsi sebagai penyangga apabila muncul ancaman dari luar. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka strategi ini tuh memperkuat hasil riset dari Apotek D5 dan EJZ Farmasi, serta menunjukkan konsistensi dengan praktik yang sukses digitalisasi di industri farmasi. Pembahasan ini pun ditampilkan juga dalam bentuk tabel ringkasan yang strategi yang mudah pemahaman lintas pendekatan riset yang sudah ada dengan beberapa praktiknya di lapangan. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini adalah digitalisasi apotek melalui pengembangan aplikasi, sistem manajemen stok online, dan serta layanan konsultasi digital itu terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. EVAS dan IFAS ini menunjukkan kesiapan internal dan peluang eksternal yang mendukung proses ini. Implikasi dari penelitian ini itu meliputi 3 hal utama. Yang pertama itu apotek perlu melakukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang didorong oleh teknologi informasi. Yang kedua itu dibutuhkan sistem operasional yang terstandar dan monitoring berbasis data agar pelayanan tetap stabil dan efisien. Yang ketiga, keberhasilan digitalisasi itu harus didukung oleh kebijakan internal yang responsif serta perhatian terhadap keamanan data pelanggan dan regulasi pemerintah yang berlaku. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.